Itu awalnya saya puasa. Ya. Puasa 30 hari, Pak Haji. Ya. Terus habis itu saya melihat YouTube Magnet Rezeki dulu yang saya lihat. Nah, terus di sampingnya ada fotonya Pak Haji RDA itu. Terus saya hidupin, ini kok nyeleneh, kok aneh, malah kita kasih tahu ke istri, malah istri saya bilang, ih kok jorok amat, dibilang begitu Pak Haji. Nah, tapi penasaran saya semakin tinggi, terus ingin melihat terus ngikutin terus, itu. Akhirnya, nah, habis itu ya itu yang pertama dari celana saya taruh di atas plafon di tempat usaha, alhamdulillah Pak Haji. Dan yang pertama kali memang yang mengubah hati saya mengenal RDAY adalah selama 40 tahun lebih saya nggak memegang Al-Quran, Pak Haji. Nggak pernah? Nggak pernah, Pak Haji. 40 tahun? 40 tahun, Pak Haji. Oh. Umur saya 53. 53, lahiran tahun 71. Saya. Itu makanya yang pertama membaca Al-Quran dan bangun tengah malam itu karena saya nggak pernah tidur malam, Pak Haji. Itu yang menggugah saya untuk jadi dengan lebih kenal RDAY, jadi Bapak makin dekat sama Al-Quran dong. Yang tadinya jauh betul, sama Pak Al-Quran. Haji. Betul, Pak Haji. Nyimpan STNK, ingat di mana Iya. STNK sama kunci Ya motor, Allah. kunci mobil. Saya- Tapi nyimpan Al-Quran di mana ya? Naruh Al-Quran di mana ya? Jadi Tapi kalau naruh kunci motor kita ingat ya. ya Betul Allah, ya? betul. Jawab Pak Haji. lo. Tadinya Pak Haji, saya itu di sebelah usaha saya itu di samping saya masjid, Pak Haji. Tapi sampai kadang tuh maghrib saya pokoknya kalau kerja itu membabi buta, Pak Haji. Iya, Istri itu sampai kadang marah-marah. Coba kamu lihat tuh di depan orang pada semua pada sholat berjamaah, kamu masih kerja kadang begitu. Iya. Kadang saya nggak dengerin itu, Pak Haji. Tapi setelah Nasihat istri nggak didengar. nggak didengar, tapi kenapa saya melihat YouTube RDA, Masya Allah Pak Haji. Saya mulai dari itu saya laksanakan semua, cuman yang penuh tanda tanya saya rasa ingin besar saya ke sini Ya. itu ada keraguan. Yang pertama masalah sholat malam saya sama jam mandi, Pak Haji. Oh iya. Kalau seharusnya kan habis bangun tidur, tapi karena saya setiap malam nggak pernah tidur, Pak Haji. Iya. Karena rumah makan saya 24 jam, saya bagian malam, istri bagian siang. Oke. Gitu. Ah, ini minta petunjuk itu yang bikin saya ragu-ragu, Pak Haji. Nggak apa-apa kan kalau tidur nanti kebablasan. Nah, itu memang, Pak Haji. Kalau tidur kadang jam 7 baru bangun. Iya. Tapi kalau enggak kita Boleh. selalu, jadi dari jam 10 jam 11 kita sholat taubat yang 18 kali, nanti kita sambung langsung nunggu jam 00 kita mandi, langsung sholat malam, baca Al-Quran sampai pagi, bahkan sampai habis. Saya yang tadi kan cuma baca Al-Quran, Pak. Jadi sekarang udah mengenal Al-Quran dong sekarang? Alhamdulillah. Wow. Terus bulan puasa kemarin saya bisa khatam 2 kali. Wah, Haji. khatam. Tepuk tangan dong, Bos. Wow. Itu sampai kemarin 40 tahun nggak kenal Al-Quran, setelah kenal RDAY, Ramadan bisa khatam. Iya. Padahal Ramadan tahun kemarin baru-baru khatam ya. Ramadan kemarin ini ya, Iya, tahun tahun ini. kemarin, Bukan 2000. tahun ini, Pak Haji. Iya, tahun 2024 nggak mungkin kan? Enggak, Pak Nah, Haji. Saya 2023 mengenalnya RDA enggak. baru akhir 9 bulan 9 bulan 10 2024. Jadi 2023 belum pernah khatam. 2022 belum pernah Jangankan khatam. khatam, baca jangan itu aja enggak, Pak Haji. Nyentuh aja enggak. Enggak, betul. Wow. Luar Tapi biasa. karena pikiran saya dulu tuh karena mungkin orang tua memupuk dari kecil tuh kalau ngaji saya dimarahin dulu, dipukulin, Pak Haji. Ya. Itu sama bapak gitu. Terus adik tuh yang nomor 3 mau pergi mau ke pesantren, Pak, diinjek lehernya sini sampai bunyi tekik gitu dulu itu adik saya. Makanya kita itu sampai bagaimana ya masalah tentang agama, tentang mengaji tadinya itu enggak, tapi kalau pekerjaan memang, Pak Haji. Karena memang dari kecil udah digembleng untuk kerja sama bapak gitu. Nah, Bapak asli mana? Tulungagung, Mas. Tulung Agung. Mama Istri asli mana? saya. Istrinya Bapak.
aslinya dari Blitar, cuman semuanya udah pada di Jember Pak Haji. Di Jember. Saya. Kok bisa merantau ke Ternate? Gimana Wah, ceritanya? ceritanya panjang. Saya dulu kena di Bali 17 tahun Pak Haji, dari bujangan ya sampai dapat istri, dapat anak satu. Oh, Kena ketemu bom istri Bali. di Bali. Saya. Terus akhirnya di Bali kena bom 2000 bom pertama 2001, saya pulang ke Jawa karena udah nggak bisa bertahan Pak Haji di Nggak bisa Bali. bertahan. Iya. Mobil 2 melayang. Kenapa melayang? Ya karena udah usahanya udah nggak bisa ini karena mobilnya masih kredit. Oh, oh. Karena kan angkot satu yang pakai di taksi yang di pangkalan di pantai-pantai itu Pak Haji. Oke. Ya semenjak mulai dari Cresmon dulu kan kita dapat pesangon untuk pakai wirausaha sendiri. Tapi dengan kejadian itu waduh parah sekali Pak Haji. Terus saya pulang di situ, adik kebetulan jadi polisi ditugaskan pertama di Ambon. Ternate pecah 2000, adik ditugaskan di Ternate. Setelah 2004 udah mulai aman, saya disuruh ke sana Ke gitu. Ternate. Saya Pak Haji sampai sekarang. Sekarang. Sekarang buka rumah makan di Ternate. Di Ternate. Ya. Ya cuman saya kok dengan yang belakangan ini sudah jauh dari bukan 100% lagi Pak Haji, udah 1000%. Jadi perubahannya yang sebelum mengenal RDAY Deketin mic-nya. semakin banyak kita punya usaha cabang, semakin banyak utangnya Pak Haji. Oh. Itu yang jadi kendala. Atau mungkin waduh ya Allah, apa ini setelah kita belajar dari RDAY kita praktekkan tinggal sedikit aja Pak Haji. Tinggal sedikit. Iya. Makanya saya memberanikan diri ke sini. Ya. Saya paksain, kebetulan orang tua lagi sakit udah kurang lebih sebelum corona ya Dok ya. Bapak sakit nggak bisa jalan tuh dari 2019. Jadi Bapak umur berapa sekarang kira-kira? 82-an kalau nggak 82-an. Iya. Jadi yang masih ada Bapak atau Ibu? Lengkap Pak Haji, Masih alhamdulillah. ada. Bapak berapa bersaudara? 6, tapi itu 6. sisa 2 Pak Haji. Hah? Sisa 2. Bapak 6 bersaudara, sisa 2. Adik Bapak dengan adiknya Bapak aja. Oh iya. Kalau Bapak berapa bersaudara? 5. 5. 5 masih ada semua. Lamba 5 ada tambahan 1 Pak Haji. Oh ini. Ini dari anak yatim piatu karena mamanya sebelum meninggal dikasihkan ke ibu saya. Oh dirawat. Dirawat dan aktenya pun sudah orang tuanya ibu dan bapak saya. Oke. Sekarang umur berapa? Umur 18 tahun. 18 tahun. Kegiatannya apa? Kuliah Oh di mana? di Universitas Terbuka Oh di di UT. Di Oke, Jember. Jember. Oh jadi bapak ibunya tinggalnya di Jember yang lagi sakit bapaknya. Saya Pak Haji. Jadi sakit apa bapaknya? Kemarin setelah saya periksakan pengapuran Pak Haji. Oh iya, gampang pakai centong, dicentongin. Itulah makanya Pak Haji saya yang tujuan ke Pakai sini. centong yang tua, yang keramat, yang Ya, udah tua. saya minta centong dari Pak Haji Ya. nantinya, atau apa itu yang satu minta bibitnya lah kalau Ya. ini ya Pak Haji. Ya saya jajar nanti, yang penting orang tua itu kemarin saya sebelum datang ke sini, padahal Bapak itu dari awal saya sudah daftarkan haji ya Pak Haji ya, dari 2013 belum dapat, saya ajukan lansia nggak dapat, terus saya tawarin umroh nggak mau waktu masih sehat. Kenapa saya mau berangkat ke RDAY ini kurang 2 hari Bapak nanya sama pengurus kapan saya diajak berangkat Pak Haji. Itu. Saya bersyukurnya saya perawat Bapak dari Lebaran 5 hari Pak Haji kemarin, Bapak habis masuk rumah sakit. Boleh nanti dicentongin, sembuh kok. Jangankan buat centongin yang sakit. Kemarin yang kena pesugihannya dicentongin, kalau Bapak lihat YouTube kemarin yang sebelum maghrib, Saya. itu kan ada yang nyari pesugihan tuh, yang disantet tuh. Dicentongin teriak-teriak. Padahal apa hubungannya centong sama disantet? Santet aja takut sama centong itu.
Jadi suaminya duduk di sana. Yang YouTube kemarin, sekarang kan hari Senin, Saya. yang hari Minggu kemarin. Nah, jadi habis maghrib nanti Bapak lihat tuh ada YouTube, dia disantet sama pacarnya. Itu dicentongin sampai teriak-teriak. Takut. Padahal apa hubungannya orang itu centong kayu. Iya. Saking keramatnya, nah apalagi penyakit, pasti dia lari. Itu dicentongin papanya. Terus Bagian yang sakit dicentong. di rumah juga ada yang tetangga yang selalu merhatiin setiap adik saya yang pulang, adik-adik saya yang pulang, dibilang kalau saya yang pulang kenapa bapak saya jadi sehat gitu Pak Haji. Jadi tidak ada yang dirasa sakit, itu penyakitnya pun dicek di lab, jantung, ginjal semua nggak ada Pak Haji. Cuman nggak bisa jalan karena gemetar aja. Boleh. Nanti obatnya centong sama belut. Nanti beli belut, lindung. Iya, Belut. iya, siap Pak Haji. Mau tidur sehari 3 kali dipecut 9 kali. Iya, Kalau belutnya mati digoreng, beli lagi belut yang masih hidup. siap Pak Haji. Dipecut pakai belut. Terus selama 99 hari. Kalau baru 5 hari sembuh ya udah. Baru Siap. 10 hari sembuh ya udah. Baru 20 hari sembuh ya udah. Paling lama 99 hari dipecut. Nanti dia bisa normal lagi jalan. Ya mudah-mudahan sebelum berangkat umroh rencana kan udah didaftarkan untuk bulan 8 Pak Haji. Oh, Agustus. Siap. Dipecut aja pakai belut. Iya. Jadi berangkat umroh dari Ternate. Enggak dari Jember Pak Haji. Oh, dari Jember. kampung. Oh, dari kampung. Iya, enggak jauh dari dari pengurus masjid yang ini, dari kiainya masjid. Oke. Masjid pas di sebelah rumah. Jadi nanti obatnya bapaknya tuh dicentongin Siap Pak Haji. sama pakai belut dipecut. Sehari 3 kali, sekali mecut 9 kali minimal, lebih boleh. Selama 99 hari paling lama. Kadang baru 5 hari udah sembuh, 20 hari sembuh. Boleh terus. Paling lama 99 hari. Nanti Siap. normal. Siap. Nah, ini Bapak maksain ke RDAY sedekah 10 juta. Iya. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya hutang lunas Pak Haji, karena kita punya utang yang belum terpenuhi di bank masih ada. Terus yang kedua apa ini? Ya biar kita namanya yang yang sesuai di YouTube kan kaya raya tajir melintir Pak Haji. Boleh. Iya. Terus yang ketiga kemarin kita waktu testimoninya untuk mandi pandan itu kan Pak Haji kasih di itu kan 9 lembar. Nah, itu saya mau ya pakai bayar kan nggak ada ya Pak Haji, tapi arisan itu mau pas tanggal kurang 1 minggu. Saya sebelum sholat hajat itu kita mandi pakai pandan, suruh Pak Haji senyum 41 sudah. Cuman saya mandinya setiap cebok itu loh apa namanya. Nah itu 9 kali Pak Haji. Oh, setiap gayung. Setiap gayung tuh saya hitung 9 baru berhenti pakai sabun. Oh iya. Ulang lagi 9 lagi gitu. Boleh. Jadi kita nggak asal pakai jebur-jebur karena saya harus dapat arisan 50 juta itu tadi. Iya. Alhamdulillah berhasil Pak. Dapat arisan. Dapat 50 juta. Siap. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Itu yang mandi pandan biasa kalau sholat hajatnya saya setiap ada ini saya sholat hajat gitu aja. Jadi memang wah ini kok ada pandan 9 lembar, ini 9. Oh berarti saya mandinya harus 9 kali dong. 9 Saya bilang kali. begitu. Jadi nggak asal main jebur-jebur gitu Pak Haji. Iya. Nah alhamdulillah pas digoyang begini harus dapat, pasti dapat. Saya dalam hati begitu. Ya, sambil yakin. Karena yang dikocok kan 2 orang Pak. Ya. Itu arisan 100 juta dapat 2 orang. Nah terus harusnya pas jatuh gitu dapat. Ya Allah pas dibuka nama istri saya alhamdulillah Pak Haji. Iya. Itu pas di bulan puasa pertengahan Pak. Iya.
Berarti intinya dari cerita Bapak itu yakin tuh nomor satu. Nomor satu, Pak Haji. Karena awalnya yang saya tahu kan magnet rezeki. Ya. Tapi karena Pak Haji bilang yang dilangkahin ibu saya setiap mau pergi jauh tuh pasti saya suruh tidur di depan pintu dulu, Pak Haji. Oh, ini ilmu dulu berarti. Dari saya masih baru merantau dari awal. Oh. Itu ibu sudah Berarti kayak benar begitu. ya ucapan saya. Tidak Ilmu salah. kearifan Terus lokal ya. ini dulu saya pernah masih ingat jatuh dari tempat tidur, ini benjol besar sekali, nggak Diuyap diobati. pakai rambut. Pakai rambut karena rambutnya Pakai mama rambut ibunya. panjang. Pakai rambut Nah, ibunya. Likah juga ya tuh. Nah, ini masih ingat nih, masih kebagian juga. Oh, diuyap pakai rambut Iya, ibunya. iya, Sembuh. sembuh Pak Haji. Oh, Kempes lagi, Haji. Berarti ini ilmu kearifan lokal ya. Siap, betul Pak Kalau Haji. orang bilang di YouTube aliran sesat, bohong dong. Bohong, tidak Ini Pak kan Haji. ilmu udah ada dulu dari kita kecil. Bukan Pak Haji. Hah? Dari saya pernah ke sana kemari, yang membukakan pintu saya untuk saya bisa sholat berjamaah sama Al-Quran cuma RDAY Pak Haji. Oh, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Saya sampai ke sana tadinya nggak ada Pak Haji. Saya sampai di Banyuwangi pernah, ke Pak sana pernah. Tapi rasa niat untuk sholat itu masih berat Pak Haji. Iya, Apalagi saya sampai baca Al-Quran. iya. Ini saksi adik saya kemarin sampai saya dibikinkan selamatan sama ibu saya. kemarin. Selamatan. Saya. Jadi telur kampungnya 7 sama ayam ingkung 1. Waduh, tinggal kurang satu tuh. Mau berangkat ke sini tuh disuruh Bubur merah, bikin. bubur putih. Iya. Merah putih. Kalau merah putih biasanya ibu itu nggak lepas dari kelahiran. Semua Oh, anaknya hari dibikin. lahir ya, Iya. hari lahir Kalau ya. pas Senin Pahing, wetonan tuh Pak Haji. Bubur merah, bubur putih ya. Tetap. Bubur merahnya pakai gula Jawa ya. Iya. Oh iya. Kalau itu ibu nggak pernah putus. Berarti ini kan ilmu ini udah ada dari dulu Dari kan? dulu, Pak Haji. Bukannya kita neko-neko, Oh, bukan enggak, kan? betul. Emang ada alirannya dari Allah Betul. tuh begitu garisnya ya. Buktinya gini Pak Haji ya. Kalau sampai saya nggak meraktekkan, nggak terjadi, nggak berhasil, nah berarti Pak Haji bikin-bikin. Iya, iya, iya. Atau mungkin aliran sesat atau nyari-nyari. Iya, 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 iya. Ini saya belum kenal Pak Haji, saya sudah Meraktekin. meraktekin, udah mantap duluan, udah yakin Dan udah duluan. ngalamin kejedot Kejedot nih ya, betul Pak Haji. dan sembuh. Masih inget itu Pak Haji. Terus kalau sakit mata merah belean itu cuma dikencingin sama mama. Iya, Dikasih betul. begini. Kalau enggak lidah, apa ludah? Ludah basi bangun tidur. Bangun tidur belum ke kamar mandi. Iya. Itu nggak usah, kalau nggak mau punyaan mama kamu sendiri, tapi kamu nggak boleh mandi dulu, dibilang Iya. gitu. Itu dari dulu ya. Dari dulu. Dari kita kecil ya. Masih SD. Udah ada ya. Udah ada. Wow. Saya masih ingat itu Pak Haji, bukan masih teringat sekali gitu. Iya. Jadi orang kadang itu aliran apa Pak Haji? Bukan, ini ilmu kearifan lokal. Ya. Dari kita kecil udah Kita ada. kita Jadi- tahunya kearifan lokal kan setelah lihat RDAY Pak. Oh Iya iya. Pak Haji. Iya. Taunya lah ini orang-orang dulu, saya bilang begitu. Ah, iya, iya, iya. Iya, tadinya saya bilang tapi alhamdulillah juga tadinya rumah makan saya yang lebih begitu, jadi rendeman celana dalam istri saya sama saya gabung, saya rendem. Kalau mau kasih cawe-cawe atau disiram di halaman tuh, saya sama istri kencing duluan. Iya, Pak Haji. betul. Setiap hari, karena ini tinggal istri doang yang di sana sekarang. Iya, iya, betul, betul. Tapi alhamdulillah Pak Haji, Iya, iya, iya. perubahannya luar Luar biasa. biasa ya. Betul. Warungnya. Nah, mau saya Pak, dengan Bapak tadi hajatnya jauh-jauh dari Ternate, kaya raya tajir melintir, Saya. jauh-jauh dari Ternate, utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Maunya saya Bapak bisa gak bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, biasanya orang baca Qurannya 1 juz, Bapak tingkatin. Biasanya orang baca Qurannya 1 juz, Bapak tambahin. Jadi biar Allahnya takjub. Siap. Tapi kalau Bapak bacanya sekedarnya baca, saya nggak setuju. Allahnya Siap, Pak. jadi nggak takjub. Kalau Allah nggak takjub,
Nanti Allah nggak bikin takjub kita. Betul, Pak Haji. Jadi bikin Allah takjub. Jadi anak yang bikin orang tuanya takjub, pasti orang tuanya bikin takjub anak. Amin. Amin. Adek yang bikin takjub kakaknya, pasti kakaknya bikin takjub adeknya. Begitu. Jadi apa ya namanya? Kayak contoh ya, kayak kemarin anak yatim mau umroh. Itu tanpa disuruh, saya nukerin duit tuh real. Yang satuan, yang limaan, yang 10-an, yang 20-an. Itu saya tukerin banyak sampai 300 juta buat dibagi-bagi ke anak-anak. Kenapa? Karena anak yatimnya bikin takjub Allah. Sehingga Allah bikin takjub tamu-tamu RDAY. Bayangin orang baru datang aja ke RDAY, belum ijab. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru nyampe belum ijab. Tapi alhamdulillah kontrakan saya ada yang ngisi. Padahal tuh kontrakan udah kosong 2 tahun Pak Haji. Hah? Belum ijab, belum, baru datang. Wow. Apalagi saya ijab ya. Iya. Nah berarti kan bikin takjub. Nah Bapak coba bikin takjub Allah. Biar Allah bikin takjub Bapak. Caranya apa? 3. 1. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Siap. 2. Paksain sholat taubat. Siap. Yang 18 kali sama yang 50 kali. Jadi 68. Kenapa Pak Haji mesti 68? Karena magnet rezeki Pak Nasrullah cuma 57 bisa cair 21 miliar. Kalau Bapak lihat di YouTube, Iya, di TikTok. betul. Nah kita 68. Saya mau Bapak di hari tuanya nanti usia 50, 60. Uang ngejar Bapak. Jadi Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. 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 Seperti siapa? Ya seperti saya gurunya. Duduk manis, duitnya datang. Pak Haji kata orang-orang kita harus bekerja. Bekerja benar. Tidak harus bekerja juga benar. Ada contohnya. Coba Imam Maliki sama itu. Imam Syafi'i coba cerita. Dengerin Pak. Iya. Jadi tadi tegaskan Pak Haji, kalau Imam Syafi'i itu yakinnya untuk mendapatkan rezeki itu harus kerja keras. Kerja keras. Tidak salah. Tapi kalau menurut Imam Maliki, gurunya, guru dan murid, kalau Imam Syafi'i seperti tadi, Imam Maliki bukan salah, benar juga, tapi tidak harus. Ada. Nah, Imam Syafi'i membuktikan bahwa dia akan bekerja untuk mendapatkan hasil, memberikan contoh kepada gurunya. Maka dia jalan keluar ke tempat orang yang panen anggur. Kerjalah dia di tempat panen anggur. Habis bekerja dapat upah anggur. Tentu ada kenal bagian yang panen anggur, dikasih di samping dapat gaji anggur, Imam Syafi'inya dapat titipan juga untuk gurunya. Nah, dibawa pulang. Maksudnya mau menunjukkan kepada Imam Maliki bahwa saya benar untuk dapat anggur harus bekerja. Tetapi ternyata sampai di sana Imam Syafi'i nyampaikan, Syekh, ini tadi saya bekerja, ditekan kata bekerjanya. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur ini saya taruh. Dan ini ada titipan dari pemilik anggurnya tadi untuk Syekh. Nah, senyum kan Syekhnya, Imam Malikinya. Alhamdulillah saya tadi mengucap siang-siang gini kalau makan anggur enak kali ya. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur double, satu dari hasil kamu, yang satu dari titipan orang. Kemana Imam Maliki? Gak kemana-mana. Tapi makan anggur, makan. Kerja? Enggak. Anggurnya datang sendiri. Nah, nanti
Termasuk Bapak bisa juga dengan warung yang super laris, maka Bapak tinggal kontrol, duduk manis, jalan ke depan, jalan ke belakang, lihat-lihat, sudah mereka Duit pada datang. duit datang Coba sendiri. cerita pengalaman orang Indramayu. Ya. Kaya raya tajir melintir. Jadi seperti yang orang Indramayu, Pak, itu kan banyak pelaut di sana. Beliau memang punya kapal, tapi memang punya kapal untuk berlayar ke Papua. Ya, istilahnya untuk melaut. Melaut. Iya. Dia layar enggak? Enggak, dia di rumah. Modalnya 900 juta untuk beli solar perjalanan Indramayu Papua. Solarnya selama 3 bulan. Perbekalannya untuk makan, minum, masak dan sebagainya, bumbunya untuk perlengkapan hidupnya, ABK-nya ABK-nya. itu 400 juta. Jadi 1,3 juta. 1,3 juta. Sekali jalan. Modalnya dari mana? Dari ada yang modalin. Ada koperasi, ada KUD, ada orang yang ngasih untuk biaya itu. Nanti pulangnya Kembali. dapat ikan. Dapat ikan. Nyari ikan ke sana itu nyari ikan Ke Papua. ke Papua. Sampai di Indramayu dipanen ikannya. Itu kalau dijual langsung dibeli untuk diekspor, itu nilainya bisa sampai 3 juta. Semakin dia doanya, semakin 3 ibadahnya. juta, 3 miliar. 3 miliar. Saya 3 miliar. untuk diekspor. Terlalu semangat bos, lo bos. Begonya jadi nongol. 3 miliar pak. Sama 3 miliar. Dimodalin maka UD 1,3 miliar. Cairnya ikannya 3 dijual 3 miliar. Jadi Laba. masih ada sisi selisih 1,7. 1,7 miliar. Dia Ya, duduk itu aja. kalau ikan biasa campur, tapi kalau ikan tenggiri itu dia nilainya kalau dijual diekspor ke Cina itu Bisa sampai lebih. 5 miliar. Betul, Mas. Iya. Padahal dia cuma di rumah, yang kerja 16 ABK. Iya. Yang ke Papua, dianya di rumah ukang kaki meraktek ilmu RDAY. Nah, saya maunya di hari tua kita 50 ke atas, 60, 70, 80, bahkan 90, bahkan 100, maunya saya duit datang sendiri. Pak Amin. Haji kenapa sih nyebutnya umurnya 100? Karena orang yang baca Quran itu umurnya selalu di atas 100. Orang yang baca Quran ilmunya di atas 100 tahun. Dan tidak kena penyakit pikun. Tuh kalau kita baca Quran. Kan lumayan. Kalau Betul. pikun, nah. Kalau umur pendek, nah. Lanjut. Nah, jadi semangatnya seperti itu, Pak. Siap. Kita bisa diam, duduk, ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Ada seperti itu tadi contohnya. Nah, kuncinya yang tadi sudah disampaikan Pak Haji, harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub dengan 2 tadi? Bangun malam, berarti Bapak tidak bangun kan? Enggak. Enggak, langsung. Karena semalaman, Siap. meleknya semalaman. Ya, jadi enggak harus Karena udah terbiasa. biasa ya. Termasuk harus juga sholat Salat taubat tadi. Taubatnya. Sholat taubatnya 18 sama tambahan 5. Jadi 68. Apalagi Bapak sudah nonton sedikit banyak tentang magnet rezeki. Nah itu harus tambah lebih yakin. Siap. Kenapa itu harus dibersihkan dengan sholat taubat? Jadi hati kita harus benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Karena perintah Allah untuk mohon ampun. Mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, Allah berjanji untuk melipat gandakan harta Bapak.
Kalau warungnya sekarang ada berapa cabang? Baru 4 Pak. 4 cabang. Alhamdulillah. Nah, nanti dilipat gandakan terus, orang ada yang franchise, orang ada yang buka warung untuk ngambil resep, ngambil masakannya dari warung Bapak, namanya warung. Ya ini sementara masih apa ya, dengan cara yang model lama masihan Cabang biasa. cabang biasa ya, mudah-mudahan dengan selesainya anak kuliah nanti diteruskan, bahkan dia mau Ya, berkarir malahnya ingin nerusin ke kuliner juga gitu. ya, makanya dengan praktekin yang disampaikan Pak Haji tadi, dengan bikin takjub Allah, Bapak akan punya tameng. Tamengnya apa? Ibadah ekstrim kepada Allah, ditambah lagi pastinya harusnya dengan sedekah ekstrim. Karena menjadi tolak balak dari kewajiban yang Bapak jalani selama ini, punya pinjaman, punya wajib bayar bunga, itu balak lah, itu diimbangi dengan tolak, harus seimbang minimal ke sana arahnya. Jadi bikin takjub Allah kan ada 2 Pak ya, Iya. sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrimnya Bapak sudah praktekin dan hasilnya ada. Sholat tahajud, baca Qur'annya dimaksimalkan, sholat tobatnya sudah. Nah, itu dengan kuatkan lagi dengan sedekah ekstrim. Minimal sedekah subuh rutin jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya tidak boleh bolong. Harus semangatnya tidak kalah dengan orang-orang mana itu yang pada kera-keranya banyak itu, Tulungagung. Ngujang. Ngujang. Iya. Dekat Ngujang Bapak. Kalau iya Pak. Dekat dengan Ngujang. Lewat Pak, lewat jauh malah. Lewat jauh. Iya. Kasih tahu motonya. Orang muja sama orang nggak Muja. muja. Coba. Kampungnya Ngujang namanya Pak Haji. Kampungnya. Ngujang Yang di namanya. Tulungagung, tuh, yang Tulungagung tempat itu. Nah, pesugihan. coba banyak. motonya dia apa motonya? RDIY. RDIY apa, coba kasih tahu biar Bapak Bapak, juga jeli. mungkin Bapak juga pernah dengar ya, yang Ngujang, yang kera-keranya banyak itu ya. Bukan malah dengar, malah justru diceritain sama Diceritain. Bapak dulu. Ceritanya ditunjukin juga, Ya memang kalau mau kaya. kamu mau cepet ya itu, tapi ya kamu jangan lama-lama lihat Bapak sama Mama, dibilang begitu. Di Ngujang situ juga. Iya. Mojanya di Ngujang, Iya, di situ katanya sih Pak, saya nggak di pinggir kali itu. di pinggir kuburan ya. Oh, di kuburannya iya. situ. Iya. Coba kasih tahu motonya. Ya, jadi kalau mereka, kalau yang ditawarkan ke orang tua, ke bapak tadi, motonya kan begini kira-kira lah ya. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Iya, Pak. Itu motonya. Motonya begitu. Motonya dia. Walaupun jadi kera. Walaupun jadi kera. Jadi kera Pak sih kalau di Ngujang itu. Iya. Oh, Jadi keranya nggak banyak, nggak berkembang, itu saja ya Pak. Iya, betul. Iya. Kadang kalau kurang kunjungan dia pulang sendiri Pak. Pulang sendiri katanya, keluar ke kota. Iya. Iya benar. Turun-turun ke jalan. Turun ke jalan. Iya, di jalan raya. Di kota itu, di pinggir jalan. Nah, kalau moto itu moto mereka, kita harus rubah Pak. Motonya RDIY. RDIY. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya tajir melintir, menjalankan, mempraktekkan ilmu RDIY. Bangun jam 00, senyum Bangun pagi-pagi jam tahajud, 00, yang sudah sholat Bapak taubat. praktekkan. Sedekah ekstrim. Itu. Gitu Pak ya. Siap. Jadi sedekahnya harus sebanding dengan bunga yang Bapak bayar ke bank, nanti pasti cepat lunas malahan.
cabangnya jadi berkembang terus dan lancar tanpa Bapak kunjungi akan aman. Bapak kan kalau sudah 4 kan tinggal dari cabang sini, lihat cabang lagi, tinggal lihat-lihat aja. Nanti nambah lagi, dan aman. Kalau tanpa itu, ntar seperti tamu yang dari Sumatera, usahanya banyak, tapi nambah utangnya, nambah terus, tidak Ini menikmati. yang sebelum puasa ya Pak Haji, kita itu kena koperasi harian itu. Ya karena satu-satunya jalan orang yang kerja yang saya suruh bikin bangunan rumah, kita paksain nggak selesai, mau puasa kan pulang. Jadi nggak bisa kan pinjam koperasi. Gitu. Untuk membayar beliau biar dia untuk pulang kampung dulu saya hentikan gitu. Ya itu gara-gara kemarin tuh sampai saya 8 juta lebih Pak bayar per hari. Per hari. Tapi ya itu saya semenjak itu saya terus, apalagi saya tadarusnya itu saya teruskan terus Pak, nyambung terus. Nah sekarang tinggal sekitar 2 jutaan, hampir lunas lagi. Alhamdulillah. Ini yang Angsurannya seperharinya. ini yang untuk koperasinya. Jadi yang untuk banknya udah berjalan mau 3 tahun kan ikut kur 4 tahun. Nah kalau Bapak setuju, baik bisa gak Bapak pulang dari sini dipraktekin? Bapak pulang dari sini dipraktekin. Bisa. Ya, Pasti jadi bisa. gimana Pak Haji? Ya. Bapak paksain pulang dari sini, yang gampang-gampang dulu dikerjain. Siap. Bangun jam 00, oh saya nggak bisa kan saya melek, ya udah kerjain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sholat taubat 68 kali, yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 dari jam 5 pagi sampai mau tidur, bebas mau jam berapa aja dicicil. Siap. Nah terakhir Bapak berdoa, terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya udah punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih, terima kasih Allah, terima kasih. Nah begitu. Siap. Terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya punya penghasilan sebulan 10 miliar bersih. Amin. Nah Bapak meraktekin gitu. Pak Haji, saya harus bekerja atau enggak? Yang tadi dicontohin, Bapak bekerja juga uang datang, tidak bekerja juga uang datang. Bapak tinggal meraktekin ilmu RDA dulu, nanti jalannya ketemu. Siap. Itu. Yang masak ada, yang Iya. jualan ada, Bapak tinggal duduk manis. Ya. Ya ini Minimal sementara. setahun 2 kali harus berangkat umroh. Amin. Amin. Minimal setahun 2 kali berangkat umroh. Amin. Minimal tiap tahun bisa berangkat haji. Amin. Gitu. Emang boleh? Amin. Boleh kan, kita tinggal bayar aja. Bayar hari itu, berangkat hari itu. Siap. Kalau tiap tahun berangkat cuman bayarnya ada lebihan lebih mahal. Tapi kan dapat duit 10 miliar Amin. setiap bulan. Kalau setahun kan 120 miliar. Amin. Masa nggak bisa? Amin. Bisa. Soalnya kalau duit banyak apapun bisa kebeli Pak. Bapak mau apa aja, yang bilang nggak mungkin bisa mungkin. Siap. Yang nggak bisa pasti bisa. Pasti bisa. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaannya yaitu tadi Pak Haji yang ini masalah saya yang mengaji baca Al-Qur'annya belum bisa sampai 12 juz. Nggak apa-apa, bisanya berapa? Yang rata-rata 4 aja Pak Haji. Oh iya boleh. 4 kadang kalau pas kan dipaksain tuh hurufnya goyang-goyang. Boleh. Jadi kita kasih berhenti dulu gitu. Boleh. Siap. Boleh. Pokoknya saya mau Bapak pulang dari sini harus Bapak punya kontrakan.
Siap. Pulang dari sini Bapak harus punya ruko. Seperti siapa? Seperti Haji Marco. Amin. Haji Marco waktu datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. Nah, alhamdulillah dia praktekin selama 7 bulan, kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Amin. Waktu Alhamdulillah. Haji Marco kemari belum punya ruko. Dia praktekin selama 7 bulan, alhamdulillah rukonya berapa? 15. Nah, mau saya, Bapak juga harus punya kontrakan sama ruko. Biar apa Pak Haji? Ada penghasilan harian dari restoran, Siap. dari catering yang makan. Ada mingguan dari laundry, bulanan, kos-kosan, tahunan, kontrakan. Begitu. Bisa. Bisa. Apalagi kita udah hari tua begini. Siap. Udah 50 tahun ke atas, duit harus ngejar kita. Paksain privat, paksain privat, paksain privat, paksain. Nanti Bapak privat lagi yang kedua, nanti Bapak privat lagi yang ketiga, nanti Bapak lagi privat yang keempat, begitu. Yang saya sebelum datang kemari baru kenal RDAY, saya membuktikan. Oh ini Pak Ji, hampir lupa. Yang pertama kali saya baru mempraktekkan apa itu celana dalam yang ditaruhin. Istri saya dapat transferan 6 juta katanya dari bank BNI, ada apa? Bonus undian. Bukan Pak, apa ya namanya? Padahal kartunya sudah mati Pak. Jadi ngurus lagi. Tapi di nomor rekeningnya, jadi kartu ATM-nya nggak bisa pakai ambil, udah expired, udah lama. Iya. Tahu ada uang masuk 6 juta. Iya. Subsidi dari pemerintah Iya. katanya. Loh, Pokoknya gini Pak, Itu. kalau praktek ilmu RD luar biasa. Contohnya Iya. ibu saya ya. Iya. Ibu saya lagi bongkar lemari, ketemu buku tabungannya papa saya tahun 1973 sampai tahun 2000 berapa tuh. Itu Iya, iya. dikumulatifin duitnya hampir ratusan juta tuh Pak, hampir miliaran tuh. Ini kan namanya rezeki. Jadi papa saya nabung, bukunya masih ada. Nah, dibawalah ke BRI, di print tuh bertahun-tahun, jadi terus bunga terus. Alhamdulillah. Jadi namanya rezeki nomplok. Yang nabung siapa, yang nikmatin siapa. Gitu. Jadi rezeki mah dari mana aja. Pokoknya yang penting Bapak bikin tajub Allah. siap Pak. Bisa? Itu baru membaca Al-Quran baru malam yang malam pertama itu Pak Haji. Boleh. Bapak Waktu itu yang praktekin. dapat 6 juta itu. Ya, yang penting Bapak praktekin ya. Iya. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Siap. Sama dikasih centong. Buat papanya sama buat bapak. Ini bukan untuk belanja Pak ya, Iya, iya. disimpan ntar. Ini ada foto yang ganteng, Iya. ada yang cantik, Kembali gembira. Siap. Iya, ini yang ganteng. Buka, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali. Al-Fatihah. Sebut atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang, wasilah yang saya lakukan ini puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Udah dipanggil, jasa komunikasi. Siap. Nanti bahasanya dikembangkan sendiri Bapak. Siap. Ya. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar 10 bulan.
undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Minimal 9 kali lah. Waktunya bebas, habis sholat boleh. Tapi tidak di masjid, jangan dibawa ke masjid. Oh iya. Oh, iya. Nanti bubar. Ini untuk Bapak, untuk nganu uang. Ini pesan Pak Haji tadi untuk ngobati Papahnya. Bapak. Buat ngerokin. Oh iya. Kalau itu tadi masuk ke sini, Pengapuran. Iya. masuk kan. Namun iya, kalau biar ini nikah yang baik. kalau ini keluar, Siap. ini sembuh, 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 sembuh. Ini kan kuat, normal, gini. Nah, gini kan, yang kaki-kakinya mulai dari sini. Kalau yang sakit belakang mulai boyok sini ya, dipijat pakai ini, ditarik, sembuh, normal, keluar semua, yang nganggu keluar, sehat. Ditepuk-tepuk. Tepuk juga. Nanti pakai belut, jangan lupa. Iya. Ada lagi? Nanti bawa ini ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak Haji. Tinggal praktek ya. Iya. Maunya Bapak praktekin. Nih. Nanti Bapak privat lagi yang kedua. Iya. Nanti Bapak praktekin. Ada cair 10 miliar. Privat lagi yang ketiga. Nanti Siap. cair 10 miliar. Bapak privat lagi yang ketiga. Apa artinya privat 10 juta? Nggak ada artinya kan cairnya 10 miliar. Siap. Apa artinya privat 10 juta? Nggak ada artinya. Apa artinya sedekah 10 juta? Nggak ada artinya. Karena kan cairnya 10 miliar. Bapaknya sehat. Saya mau Bapak umurnya di atas 100. Amin. Bisa? Amin. Cara manggilnya itu yang ada di kertas. Siap, Pak Haji. Manggil pembeli. Sama manggil ilmu centong. Oke? Siap. Terkabul ya? Terkabul. Sip, cair 10M. Amin. Ya. Sayang sama kakaknya ya. Sayang sama kakaknya. Sayang sama bapaknya ya. Terkabul. Ya. Ya, ya. Dibawa. Ini namanya Haji Marco. Dibawa. Pak Haji, waktu saya Jember. berangkat ke sini, saya Bapak udah 2 kali kesini. bukan yang transfer ekstrimnya subuh yang 1 juta itu 2 kali ke Ibu Ayi. Bu Ai ke Tapi RDAI. bukan nomornya Pak Haji karena Oh, iya. saya setiap telepon Pak Haji nggak pernah diangkat. Oh iya. Ya itu, saya terpaksa ke Bu Ai. Bu Haji sudah Pak, nggak apa-apa. Yang penting itu udah masuk, bukti udah ada di saya. Iya. Boleh. Bapak transfer nanti kasih Lapor. kirim ke Bu Bu Ai bukti transfernya ya. Kalau yang itu sudah Pak Haji, mulai dari Twitter nanti sudah. Sudah. Oke. Nanti kan Bapak dimasukin di grup. Udah masuk grup kan? Kurang tahu, saya belum tahu. Belum masuk grup. Belum, kayaknya. Hari ini belum. Belum. Oh iya, coba di itu. Cek J, duduk situ langsung masukin grup. Panggil dulu grup berikutnya. Ya. Tadi masukin di grup. Sana. Bapak Usi. Nanti dimasukin grup. Ustadz Sopiana suruh masukin. Biasanya Bu Ayu masukin, dia nggak masukin apa ya? Jangan, Pak. Bertiga. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk Sini, Pak. duduk. Yuk. Yuk. Yang sedekah 10 juta siapa? Ya, saya betul. Bapak. Oh iya, yuk duduk. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Mohon 3. Ini siapanya ini siapanya ini siapanya siapa? Ayo. Saya Muhammad Ridwan. Yang sedekah 10 juta ini. Ya. Nah, nama ini saya. apanya ini? Saya saudaranya ini. Saudaranya. Ya. Oh iya, ini? Saya bawa dari pendamping. Pendamping. Oh iya. Bos, tinggal di mana, Bos? Saya tinggal di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Kabupaten Tabalong. Oh iya. Sebentar ya, Pak ya. Bentar. Assalamualaikum Pak Haji. Makasih ya. Bapak tinggal di Kalimantan.
Ya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya di Kabupaten Tabalong. Tabano. Sehari-harinya apa? Kerjaan Kegiatannya? ya kerjaan saya kalau di sana saya sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja di perusahaan PT Adaro Indonesia. Oh, Adaro. Iya. Oh iya, tambang. Iya, tambang. Bapak itu nyiapin tenaga kerja. Iya betul. Oh iya. Nah, tenaga kerjanya Bapak cari dari Pulau Jawa apa dari Kalimantan? Ya terutama dari Kalimantan, ya di daerah seputaran tambang itu juga. Yang karyawannya. Iya. Nah, terus Bapak tahu RDAY dari mana? Dari Pak Ridwan ini. Pak Riwan cerita apa tentang RDAY? Kok Bapak tertarik tentang RDAY? Jadi tertarik nih karena ini doa, karena saya ini sering ya termasuk sering gelisah lah gitu. Gelisah masalah keuangan, mau pinjam ke sana sini ke bank, dan juga yang saya ceritakan ada dikit yang terdahulunya ya. Apa? Yang ceritakan yang bulan yang lalu. Ya. Contohnya pas begitu lebaran, mau lebaran, saya harus membayar gaji, saya harus membayar THR, dan uang ini pinjam ke sana sini. Bank ini menjanji, sudah ada janji minjamin saya, terjadi nggak jadi minjami. Ya kayak leasing nggak jadi minjami. Ya selalu tertutup lah orang-orang mau ngasih saya pinjaman itu apa segalanya. Dan saya sebenarnya ada bikin perusahaan baru lagi namanya perusahaan Galiansi, penyedia bahan campuran semen di Pitikon Semen, perusahaan dari Cina tapi ada di Indonesia gitu di Kabupaten Tabalong. Saya sudah berusaha sedapat mungkin mendapatkan izin untuk IOP yang kalau dulu orang bilang kan Galiansi, tanpa ada izin itu kan nggak boleh sebenarnya penyediaan ini. Sudah dapat tapi Izin usaha IUP. Iya betul. Nah tapi sampai sekarang ini ya jalan-jalan tapi nggak lancar. Nah selalu kayak ada permainan gitulah. Nah ada permainan orang-orang dalam gini-gini. Ya nggak ngerti juga lah. Maksud saya gimana usaha saya bisa lancar, ya rezeki lancar lah gitu. Ya. Terutama saya kan mau usaha niat apa? Ya usaha niatan yang penyedia tanah uruk tadi untuk Pitikon. Dan saya ini berusaha sebenarnya ya untuk kepentingan orang banyak juga gitu, untuk keluarga dan kepentingan orang-orang ya seputar di sana juga. Jadi rezeki itu biar ikut numpang lewat aja sama saya sudah senang gitu. Ya Rezeki numpang lewat. Ya numpang lewat tapi saya kasihkan kayak seperti gaji-gaji itu kan. Tapi saya sudah senang. Yang penting gajinya ini jangan tertunda-tunda. Saya harus pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang gitu. Kebanyakannya untuk sementara ini saya gitulah. Oh, Bapak mau usahanya lancar. Iya, Tidak usaha terpending-pending. Iya. Bapak jadi pengusaha udah berapa tahun? Saya jadi pengusaha ini sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Pernah gak dari awal 0 sampai 14 tahun Bapak kepending-pending, kepentok-pentok, nyari duit susah? Pernah gak? Memang dari dulu. Dari dulu. Memang dari dulu ya hampir ya terbentuk-bentuk gitulah. Cuman kadang-kadang ada yang lancar. Tapi kebanyakannya sandet lagi gitu. Mentok lagi. Iya, supaya lancar. Lancar terus. Iya. Nggak bakal kepentok-pentok. Ya kalau bisa gitu. Oke. Maunya saya gitu. Dan juga sebenarnya lah saya ini sering sakit-sakitan badan saya. Umurnya berapa? Umur 48. 48. Iya. Berarti Cuman lahir tahun 7. Iya. Penyakit saya ini sudah mungkin ada sekitar ya 15 tahunan udah yang sering sakit.
Sakitnya apa? Sakitnya ini ya nggak tahu juga sakitnya, nggak bisa tapi dijelaskan, ke kaki, ke tangan, ke mata. Kadang-kadang mata saya keluaran air, belakang saya sakit gitu. Nah, dan juga sebenarnya makanya saya siapa tahu kan di sini ya bisa membantu, saya minta tolong. Saya ini sebenarnya waktu bujangan dulu, saya ini ada namanya di Kalimantan dulu kan, saya anak perantau dulunya. Asli mana orang tuanya? Orang tua saya asli Tabalong. Tabalong. Iya, Tabalong. Kelahiran Tabalong. Kelahiran Tabalong. Orang tuanya. Iya, Berarti kamu asli Kalimantan dong. asli. Asli. Saya asli Ibunya Kalimantan. juga asli Tabalong. Iya, sama. Oh iya. Terus? Ya, saya kan ada ya kalau di Kalimantan saya pernah makan minyak apa aja yang buat kekebalan apa segalanya. Tapi setelah saya sudah dewasa, saya kan dulu ke kampung orang tuh ya umur 15 tahun sudah ngerantau. Merantau ke? Ya merantau ke Kalimantan Timur. Saya kan di Kalimantan Selatan. Oh iya. Ya tanpa ada bimbingan orang tua apa segalanya nggak ada. Jadi semaunya saya aja di kampung orang gitu. Iya. Nah, tapi saya harus ada persiapan badan juga gitu. Ilmu kebal. Ilmu kekebalan. Cuman ilmu kekebalan ini masih lingkit di badan saya atau enggak saya nggak tahu. Masih lah. Oh, masih Masih ada. ada, kelihatan. Nah, salah satunya itu. Dan juga kadang-kadang ya kita kan nggak tahu bang, kita nggak ini sebagian ada bagian curiga saya ada yang masuk di badan saya kadang-kadang gitu, tapi diobati orang sembuh gitu. Ya. Kadang-kadang ada lagi gitu. Nah, Keluar masuk. iya keluar masuk, nggak tahu lah seher apakah segalanya nggak tahu juga. Ya. Cuman maksud saya datang ke sini ya minta tolong lah gitu, karena aku sudah tertarik karena cerita ini. Ceritanya apa bapaknya? Jadi begini Pak Haji. Nah, kebetulan saudara saya ini kan memang bergerak di subkon adaro yang pertama itu yang tadi diceritakan. Yang namanya jadi pengusaha itu kan pasti sudah saingan banyak. Nah, di Kalimantan itu kan memang terkenal ilmu-ilmu magicnya itu Pak Haji. Terkenal. Ya, terkenal ilmu magicnya itu kan. Nah, karena ini subkon adaro, penyediaan tenaga kerja, lalu sekarang juga bikin perusahaan bergerak di tanah latret. Tanah latret ini salah satu bahan untuk buat semen buat semen itu. Nah, kan dapat kontrak juga dari PT Kon gitu. PT Kon ini memerlukan tanah latret gitu. Jadi karena tambah banyaknya bisnis ini sudah pasti orang iri dengki gitu. Nah, sehingga karena sering ngeluh ya macam-macam lah keluhannya ini saudara saya ini. Contohnya? Keluhannya ya badan sering sakit, nggak tahu asal dari mana di situ kan. Lalu urusan masalah modal itu sudahlah Senin Kamis. Modal. Ya, modal itu kan pinjam ke bank, dijanjikan bank oke, taunya gagal. Pinjam ke sana pokoknya nggak ada yang berhasil. Ya, apa yang disampaikan saudara saya itu, ya itu bang gali lubang tutup lubang. Nah, akhir ujung saya kasihan juga. Jadi kemarin terakhir kita ada pertemuan dengan kepala dinas perizinan satu atap untuk ngurus izin tanah ini Algarian C ini di situ. Ngeluh sakit kepala, hidung meler, ya kan, belakang sakit. Akhir saya bilang gini ya sudah, celana dalam dibalik. Ya. Celana dalam Kos dibalik. utang dibalik. Nah, celana dalam dibalik, lalu Kos sakit kaki kepala. dibalik. Nah, katanya sakit kepala. Udah, nanti malam tidur itu celana dalam yang pernah dipakai ditaruh ke kepala. Ya, diikat kepala. Taruh kepala di situ. Alhamdulillah, Sembuh. malamnya Sembuh. tidur enak. Oh. Itu. Nah, lalu dah kalau gitu kita cari waktu kita ke Bogor aja. Kemana? Ini nanya ini ke Bogor, maksudnya ke sini. Oh iya. Ini nanya nih, Mbak apa ke sana? Kita privat. Nah, privat, apa itu privat? Pokoknya kita privat di situ. Tapi bayarnya 10 juta. Yeah. Sedekahnya 10 juta. Supaya kita kawat curhat, kita utarakan semua mulai dari A sampai ke Z gitu. Iya. Karena kita 4 mata gitu kan. Iya. Nah, mikir ini. Karena dananya
Senin Kamis gali Iya. lubang tutup lubang. Ini ke sini aja minjam. Ya. Ya. Pak saya paksain, harus paksa saya bilang. Harus berangkat. Tinggalkan dulu urusan. Iya, dunia tinggalin dulu. Ya, tinggalkan dulu. Soalnya kalau ini maunya orang yang nggak suka sama bapak, Ya. bapak hilang dari muka bumi. Oh, iya iya iya. Gitu. Kalau kita hilang dari muka bumi, Iya. Nanti. mati dong. Lebih baik kita ngutang. Ya. Iya. Paksain privat, Ya. ngutang. Siap. Biar kita tahu siapa yang ngerjain kita. Ya. Biar kita tahu bahwa kita bisa buktiin sama dia bahwa kita umur masih panjang. Jadi dia getar. Iya. Bergetar. Kan dia, wah gue santet kok masih hidup. Waduh, dia punya ilmu lebih dari gue nih. Minimal dia mikir gitu loh, bos. Nah. Tapi Iya, kalau lo siap. nggak paksain, ya lo nya habis, bos. Ya. Iya. Dikibas. Nah, Iya. akhirnya termasuk bikin izin ini. Apa? Pakai mic, bos, pakai mic. Deketin mic. Terus? Nah, ngurus izin itu kan dipersulit, ya, dipersulit. Udah, saya bilang adalah foto kepala dinas itu, Ya, ya, cetak, ya, kempitkin sini, di alat kelamin. ya kan, Kalau mau tidur. ya, kempitkan situ. Wah, gak bisa saya itu udah biar saya yang kerja aja situ, Ya. kan, saya yang kerja di situ. Nah, esoknya kita menghadap itu kepala dinasnya nggak berani menoleh kita. Nggak berani. Nggak berani. Jadi dia itu kan hadap begini. Dia mah hadap begini. Hah? Jadi ngomongnya apa? Ini aja. Jadi dia nggak berani nandang situ. Ya. Ya kan? Nah, alhamdulillah malamnya itu kita menghadap gubernur untuk supaya ini kan Tanda tangan. tanda tangan perizinan situ lancar situ. Nah, saya bilang kayak apa? Ini udah beres nih. Pelurunya ini, amunisi untuk kerja ini, ya kan? Ya udah kita berangkat sini. Ya. Curhat aja semua dari Ya. A sampai ke Z ke Pak Haji saya bilang. Ya. Ya Minta kan? modal sama Allah Ya. 10 miliar. Itu. Buat modal awal. Nanti minta lagi 100 miliar. Iya. Bisa, bisa. Masa nggak bisa. Nah, Siap. lalu ini saudara saya ini Pak Haji waktu muda banyak nguntal barang. Kalau bahasa Banjar untal. Minum. Oh ya untal, ya minum minyak lah macam-macam lah. Ya. Ya kan? Ya, buat jaga-jaga diri. Jaga diri, Ya, kekebalan. kekebalan, Tolak sup- bala. ya supaya orang senang ternyata. Ya. Sebaliknya, ASEAN namanya ASEAN. ya, Biar orang lihat kita kasihan sama kita. kasihan begitu. Ngasih Pak kita Haji. proyek. Ya, Padahal harusnya jangan yang dari luar, yang ada di badan kita aja yang kita pakai. Karena Ya. kalau yang dari luar, dia nanti minta perhitungan. mm. Perhitungannya apa? Rezeki. Iya. Memang kita dapat Iya. rezekinya, Iya. tapi nggak berwujud. Jadi Iya. kita makan sate 10 tusuk, Iya. jinnya yang kita untal, yang kita minum, yang kita pakai, dia maunya seekor. Oh. Kita makan daging ayam sepotong, Iya. jinnya maunya seekor ayam. Jadi banyakan dia. Memang kita proyek jalan, tapi utang ada. Nah, kalau ilmunya RDAY enggak, proyeknya ada, utangnya enggak ada. Gitu. Siap. Tadi ajarin. ya. Nah, ini saya potong. Siap. Bapak tahu RDAY dari mana? Ya, saya sudah lama nonton YouTube RDAY. Ketemu Ya. YouTube saya di mana? Kok bisa bisa Ya, keluar? awalnya ini teman Ah. yang duluan yang mengenalkan RDAY walaupun sebelum kesini gitu kan. Nah, Oh, belum ceri- pernah kesini. Saya belum pernah sini, cuma istri, jadi pusat kan punya masalah juga dulu, sempat mau bunuh diri, dengar ilmu ini tertarik, Oh, mana mic-nya? tertarik jadi Mic-nya mana? Coba pakai mic. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Amriadi dari Banjarmasin Pelihari. Jadi ceritanya begini tadi, si Ustadz ini pernah mau bunuh diri, Apa? mau bunuh diri. Siapa? Ustadz Saya. Oh, mau Bapak. bunuh diri. Ya. Karena permasalahan mau ditinggal istri, usaha dari ini, job nggak ada lagi sebagai urusan nggak diperlukan orang. Saya kenalkanlah ilmu RDAI. Lah, Bapak tahu RDAY dari mana? Saya tahun tadi udah kesini, jadi saya udah Apa? berhasil. Saya tahun tadi udah kesini udah berhasil. Tahun lalu udah pernah kesini? Iya, ketemu Pak Haji di bawah tempat saya. Oh, di sono. Yang di situ. Oh. Jadi saya tularkan kepada ini, bawa aja kita bawa. Sampai dia kan saya nggak punya uang untuk ngasih lipat good nebeng dia. Oh, ya. Cuma kan saya senang Ya. dia bisa pakai ilmu. Ya. Bisa
Sekarang Iya. dia kan udah ini, Pak Ustadz kan udah lumayan ini kan menggunakan memakai. Jadi saya Pak Haji dari 1 tahun itu saya berhasil dapat proyek yang nggak disangka-sangka dapat sampai ke baru saya pulang umrah berlima pulang umrah? yang 1 bulan saya full. Oh, umroh 1 bulan. Jadi saya udah menikmati benar artinya ilmunya Jadi apanya sangat Bapak yakin udah saya. pernah privat Saya waktu di sana. 2 juta nggak 1 juta dulu waktu di bawah Iya. itu. Waktu itu saya Ya. Sama- Terus sama Bapak Ustadz udah kan. pernah ke RDIY. udah pernah saya Nah, sama terus Ustadz Bapak ngasih tahu ilmu RDIY ke Bapak. Ustadz Iya. nggih. Kok Bapak mau dikasih tahu ilmu RDIY, kan ilmunya nyeleneh. Karena begini ya, memang orang memandang ilmu RDI itu yang pertama katanya jorok, Iya. yang kedua tidak masuk akal, Iya. lalu omongannya itu selalu yang kotor-kotor, Iya. ya kan? Nah, tapi di sisi lain ya, seperti baca Quran, Iya. bangun bangun malam. malam, Iya. ya kan, mandi air Iya. pandan, Iya. sedekah. Iya. Nah, sedekah dan bangun malam ini kan tidak semua orang bisa, Oh, iya iya iya. Ya kan? Iya iya. tidak semua orang bisa. Mm-mm. Nah, itu hanya orang-orang pilihan untuk bangun malam, apalagi sedekah. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, lan tanaru birra hatta tunfiquna mimma tuhibbu. Ya. Ya, dalam Quran, kamu tidak akan mencapai sampai ke puncak kecintaan kamu kepadaku. Ini kata Allah ya. Kata Allah, wahai hambaku, kamu itu tidak akan mencapai ke puncak kecintaan kamu kepadaku sebelum kamu menyisikan ya sebagian apa yang kamu cintai. Nah, setelah saya telaah, semua manusia di muka bumi ini pasti cintanya ke duit. Mm-mm. Nah, sedekah ini kan duit, Iya. ya kan? Sedekah 100.000 per hari, lalu ada sedekah 1 cuma juta. tarokan di situ. Iya. Nah, ini sedekah ini kan sebuah amalia yang luar biasa, Pak Haji. Iya. Nah, alhamdulillah saya pakai, ya. Memang kadang-kadang nggak disangka juga, rekening ada aja masuk di situ untuk bayar SPP anak saya yang ditarim dan sebagainya. Alhamdulillah di situ. Jadi ilmu RDI memang banyak orang menyangka yang enggak situ, tapi biarin aja. Oh, Nah, iya. makanya saya melihat saudara saya kayak begini, ya kan? Karena ini kan beliau apa yang tadi beliau bilang, tujuannya ini jadi pengusaha, dapat uang banyak, itu hanya numpang lewat. Artinya dapat uang itu dibagikan ke anak yatim, ke pesantren, ya kan? Ke tetangga yang fukara masakin di situ. Tapi kalau gali lubang tutup lubang, mau kayak apa? Berbagi, Pak Haji. Gali lubang tutup sumur. Gali sumur tutup empang. Gali empang tutup danau. Gali danau tutup laut. Ya, Kalau bisa Jangan. jangan. Nah, itu. Nah, untuk sementara ini ya gitu kejadian. Iya. Hampir udah ini. Ya, jadi Lalu. dari lubang tutup sumur ya. ya. Jadi gedein sumurnya kan. Iya. Lubang ini. Nah, lalu ini Pak Haji, makanya kan saya bilang ngajak privat supaya ini badannya ini bersih, Pak Haji. Ya, lupa ini badannya isi semua, Bos. Badannya isi semua. Pesugihannya ada, asiannya ada, anti santet ada, anti guna-guna ada. Jadi komplit, Bos. Ibarat mobil tuh banyak aksesorisnya. Jadi konslet, relaynya konslet. Tekor, jadi akinya tekor. Karena mobilnya, ini mobilnya kan original nih dari Allah. Dia nambah-nambahin aksesoris. Adalah alarm, adalah lampu blitz, adalah modem, adalah sirene, adalah ini. Nah, itu akhirnya berpusat ke aki. Kan semuanya harus pakai aki. Aki. Akinya soak. Begitu, Bos. Oh iya. Nyambung nggak maksud gue? Nyambung. Jadi di badan lu tuh terlalu banyak aksesoris, anti santet, anti guna-guna, pesugihan, nih yang dasar, asian. Jadi orang sama lu asian, kasihan. Jadi pengennya ngasih proyek aja, tapi proyeknya pada saat dikerjain minus. Proyeknya dikerjain pas-pasan. Proyeknya dikerjain nombok lagi gitu.
Kenapa? Karena tekor, karena bos dapatnya 10, bos makannya 1, si khodamnya, jinnya makannya 2. Jadi mosok banyakan dia dari si bos. Si bos sekeluarga paling makannya sepiring. Dia makannya sebaskom. Bos makan sate 10 tusuk. Khodamnya, jinnya nggak bisa 10 tusuk. Mesti seekor. Apa nggak tuh tekor, bos? Memang proyek ada, emang ada duitnya, emang jalan keluar masuk, ada keluar masuk. Tapi nggak nyantel, nggak berbentuk barang gitu. Harusnya lo kan namanya pengusaha, mobilnya harusnya Robicon, mobilnya harusnya Hummer. Ini mobil biasa saja, atau mobil sewaan, atau mobil cicilan, maksud begitu. Nggak mau dong. Cicilannya juga sering diteleponin dealer, bukan les. Aduh, janganlah bos. Iya, makanya Bos ya siap. sama saya beda. Iya. Motonya si bos, motonya orang yang pesugihan. Coba cari. Kalau moto RDI bedain. Moto dia sama moto gue. Coba. Iya. Agak kencang. Ya, Nih motonya dia, bacain dulu motonya dia. jadi ada moto orang yang Moto tau gak moto? Moto, jargon. jargon. Jargon apa ya? Slogan, Moto, slogan. slogan. Atau apa kalau Kalimantan? Kalau kita Banjar apa? Slogan penyemangat. Penyemangat. Oh, nih. iya. Dengerin. Bedanya lo sama gue beda nih. Penyemangatnya orang-orang yang berserikat bekerja sama dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Iya. Semangatnya kan begini. Ini umumnya, pada umumnya. Iya. Nah ini dianut sama lo. Daripada hidup sengsara, Iya. dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan Setan. Jadi lo cari duit sebanyak-banyaknya, lobby sana lobby sini, yang makan setan. Lo cuman sekedar makan doang. Utang ada, cicilan ada. Buat apa? Gue mau lo kerja keras, tapi rumahnya 1000 meter. Lo kerja keras, mobilnya Hummer, minimal Robicon. Sekarang kan enggak. Lo kerja keras, mobilnya nyicil, leasing. Janganlah. Iya. Jadi ibaratnya itu, jadi lo perjuangin datang ke orang-orang pinter, Iya. minta air doa. Oh, iya. Datang ke orang-orang pinter, minta minyak, untalan. untalan untuk Iya. diminum. Iya. Lo datang ke orang pinter, minta supaya gue dapat asian. Asihan tuh biar orang kalau lihat gue kasihan, jadi gue dapat proyek. Iya. Daripada gue nggak datang ke orang pinter, hidup gue sengsara, dihina sama temen, dihina sama saudara, dihina sama tetangga. Lebih baik gue kaya raya, biarin deh gue makanin setan atau gue dimakan setan. Janganlah, dibalik. Iya. Motonya dibalik, jargonnya dibalik. Iya. Dirubah 180 derajat. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, mempraktikkan ilmu Allah lewat RDAY. Gitu. Jadi kita mempraktekkan ilmunya Allah lewat wasilahnya RDAY. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Pak, tadi itu yang keluar itu orang Ternate. Dia 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Umurnya dia 53. Saya 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Dan saya belum pernah sholat. Setelah dia lihat YouTube RDAY, alhamdulillah sekarang dia buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Ramadan khatam 2 kali. Saya
paksain ke sini, saya tidak nanya, saya hanya mau ngucap syukur sama Pak Haji. Nangis dia. Nangis tadi tuh orang Ternate. Saya Ternate Pak Haji, saya dagangan saya ambles, saya dagang di Bali habis, dimodalin sampai jual mobil 2. Tapi setelah saya praktekin ilmu RDAY, kan kata Pak Haji, sebelum ke RDAY praktekin dulu ilmu RDAY, buktiin dulu. Jangan kamu belum praktek datang ke RDAY, saya nggak mau, praktekin. Saya praktekin, dalam saya taruh di atas pintu. Saya cebok alat kelamin, saya cawik-cawik di depan dagangan saya, warung saya. Itu alhamdulillah dari utang ratusan juta, sekarang tinggal sedikit, betul? Ya. Nah, jadi Bapak sekarang ritual itu nomor 2, yang nomor 1 keluarin dulu tuh yang ada di badan Bapak. Iya. Pesugihannya, air minyaknya. Karena apa? Karena udah mendarah daging. Udah mendarah daging. Jadi caranya apa? Nggak bisa diruqyah. Caranya apa? Mesti diminum juga lagi obatnya. Karena masuknya minum, keluarnya juga mesti minum. Nggak bisa nggak minum. Minumnya apa Pak Haji? Tangan kiri remes alat kelamin Bapak. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Mbeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah yang datang sendiri atau yang nempel atau yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru 1, ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah saya cari ataukah nempel, itu yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok. Sampai 9 kali. Nanti Bapak minum. Hari kedua Bapak minum, bikin lagi, hari kedua bikin lagi, sampai hari ke-9. Siap. Nanti kalau kontol Bapak gatal, udah keluar. Oh. Nah, nanti Bapak minum lagi. Iya. Kelebihannya apa Pak Haji kalau saya bersih? Semua uang yang masuk milik Bapak. Kalau sekarang enggak. Semua yang masuk ke Bapak, Bapak cuma kebagian 10%. Bahkan cuma 1%, yang 99% milik jinnya. Makanya Bapak lihat, tidak ada orang pinter, tidak ada orang indigo, tidak ada orang yang suka ngasih air doa, yang ngasih amalan. Dia punya mobil Hummer, nggak ada. Paling mobilnya apa? Avanza, Xenia, Kijang, Super. Kok Pak Haji tahu? Karena kan yang kerja bukan dia. Yang kerja hodamnya, jinnya. Jadi kalau dia dapat duit dari tamunya, dia minta hodam. Mana sini lo? Yang kerja gue goblok, bukan lo. Nih lo 1% aja, yang 99 buat gue. Gitu. Jadi dia cuman gayanya doang, orang pinter, sukses, tapi hartanya nggak ada. Begitu juga yang praktekin. Jadi Bapak hanya sekedarnya doang. Memang pengusaha, tapi cicilan bank ada. Memang pengusaha, mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil. Jabatan ada. Misalkan jabatan direktur, atau jabatan GM, atau jabatan manajer. Tapi rumahnya nyicil. Mobilnya Pajero nyicil, BMW nyicil, Mercy nyicil. Nah saya nggak mau. Nyambung maksud saya? Nyambung. Nah gitu. Nah dari yang saya terangin ada gak pertanyaan sebelum saya lanjutin? Yang tadi saya terangin, yang barusan saya terangin, ada gak yang mau ditanyain? Ini di rumah saya tuh ada juga anak-anak saya kan termasuk bisa getal-getalan juga badannya. Ya. Hampir mirip dengan penyakit saya. Saya kan kadang-kadang ada gitu, tapi parahan lagi anak saya gitu.
apakah ada yang nggak benar masuk ke rumah saya gitu? Iya, makanya Bapak kalau bisa air cebokannya di selamping Bapak buat minum, Bapak bikin buat masak nasi, buat makan sekeluarga, bisa gak? Izin dulu lah sama istri nanti. Iya. Supaya istri nanti nggak banyak nanya, istri nggak curiga kalau Bapak pernah berguru ke orang pintar, pernah ini, Bapak bikin air cebokan buat bikin masakan, buat makan sekeluarga. Kayak istri saya nih, Iya. kan nggak usah tahu dia. Nanti kalau dia Iya. tahu malah marah-marah. Oh Iya. jadi papa dulu nyari pesugihan. Gitu, janganlah. Oh, Saya bikin agar-agar, bikin jelly, saya potong-potong, saya taruh di es. Nah istri saya nanya, "Pak tuh apa di kulkas?" Jelly. Enak gak Pak? Enak, makan aja. Padahal tuh pakai air cebokan saya. Minum semua, makan semua. Oh ya. Punya kalau Jadi dari kita nggak usah terus terang sama istri. Oke, siap. Nggak wajib kita terus terang sama istri. Tapi nanti kalau kita udah kaya raya, udah tajir melintir, boleh kita terus terang sama istri. Tahu gak mah? Dulu itu jelly yang di kulkas mamah makan, itu bikinnya pakai air cebokan. Iya, orang udah dimakan mau ngomong apa lu? Tapi kan sekarang lu pakai Robicon. Oh iya. Tapi kalau kita bilang itu dibikin pakai air cebokan, nggak bakal dia makan, yang ada malah dia gugat cerai kita. Oh lu nyari pesugihan dulu nggak? Jangan-jangan di badan gue setan semua kayak gitu. Nah kedua apa Pak? Kalau Bapak minum air doa, Bapak minum air minyak, Bapak minum, itu kan hodam yang ada. Kalau Bapak berhubungan suami istri, itu yang berhubungan bukan Bapak, tapi jinnya. Makanya kadang kita punya anak nakal. Nakalnya luar biasa. Kenapa? Karena bapaknya dulu pernah minum air doa. Dan sampai hari ini nggak hilang. Berarti yang ML siapa? Bukan kita, kan kita dikuasai sama jinnya. Akhirnya jadi anaknya nakal, ngelawan, murka. Dan anak saking nakalnya kita marahin. Oh goblok, introspeksi dong. Dulu lo inget gak pernah datang ke orang pintar? Oh iya gitu. Ya kan kadang kan anak suka nakal kan, kita marahin. Anak kurang ajar, Anak setan. anak setan. Padahal kita tuh setannya. Kita aja goblok gak introspeksi. Keluarin dulu dong setannya. Malah nih yang bahaya nih Pak. Pada saat kita malam mau ML sama istri kita ngomong begini, "Papa, tadi siang kan udah Pak, kok malam lagi?" "Kapan?" "Tadi siang kan Papa pulang kerja, pulang ML sama Mama." "Lah kan kita tadi siang di kantor." Berarti yang pulang siapa tuh? Jin yang menyerupai kita. Nangis gak coba? Ada Pak Haji kemarin. Banyak. Yang kemarin itu ditanya Pak Haji, kapan ML terakhir? Iya. Yang istrinya lama Pak Haji. Pakai mic. Yang istrinya bilang, ini suami istri sini. Enggak Pak Haji, minggu lalu, hari Rabu. Suaminya, enggak Pak Haji, enggak, udah lama. Jadi kata istrinya, "Kemarin Rabu lu habis ML sama gue." Kata suaminya, "Enggak, kita udah lama nggak ML." Lalu yang ML sama lu siapa yo? Kalau bukan jin lu. Itu tuh Pak, kalau kita nyari ke orang pintar. Jadi yang berhubungan suami istri sama istri kita siapa? Si orang pintar itu yang menyerupai kita. Ini jelas. Saya iseng lah. Lo kapan lo ML terakhir? Kata suaminya, "Udah lama saya nggak ML Pak Haji." Istrinya nggak terima. "Lah kemarin Rebo." "Nah lo ML sama siapa Rebo?" "Sama Papa." "Lah aku enggak." Ribut. Lah coba kalau begitu, mosok yang nidurin istri kita bukan kita. Kan kalau bisa suaminya lah. Iya. Ini yang jadi kita banyak rugi, banyak. Udah utang kita banyak.
cicilan kita banyak, pengeluaran kita banyak. Dia yang repot. Istri kita, amit-amit yang baik aku dari dikelonin sama hodam kita, sama jin kita. Ada lah tuh kemarin. Nah saya maunya bapak jangan. Ngerinya kalau jadi anak, kan sepertinya anak kita pas lahir SD, SMP, SMA, anaknya nakal, berantem sama kita bilang anak setan. Kamu dasar anak setan. Nah kalau anak tuh pinter, bukan bapak setan. Nah, loh. Jadi maunya saya, Iya. bapak keluarin dulu hodamnya, Iya. jinnya dikeluarin dulu. Seperti yang tadi saya ajarin, sampai alat kelaminnya bapak gatel. Nanti kalau udah alat kelamin bapak gatel, nanti bersih kan? Jadi bapak datang sendiri, rezeki datang sendiri. Bapak paksain, kalau mau ketemu orang, siapapun itu, bapak berbalik ke belakang, remas alat kelamin bapak buat salaman. Atau bapak ke toilet dulu, remas, bapak buat salaman. Kasih gue kontrak, kasih gue kerjaan, kasih gue modal, kasih gue pencairan. Begitu, itu wajib. Manjur. Iya. Setiap hari, dalam dibalik wajib, kaos dibalik wajib. Nah bapak kalau bisa praktekin ilmu RDAY, wajib bikin takjub Allah. Emang kalau saya bikin takjub Allah nanti kelebihan apa Pak Haji? Allah akan bikin takjub bapak dengan cara apa? Kaya raya tajir melintir. Tapi berbentuk rejeki, nggak berbentuk utang. Ini kan sekarang kan kebanyakan orang kaya raya tajir melintir, tapi utang. Iya. Punya rumah mewah, suratnya di bank. Punya mobil Pajero, Fortuner, Alphard, BPKB-nya di leasing. Punya motor, BPKB-nya di leasing. Lo banget. Iya. Betul gak? Iya, betul. Iya. Aduh, janganlah, Pak. Iya. Kadang kita lihat, waduh, rumahnya mewah ya di klaster ini. Kita lihat dari luar, coba kita ke dalam nanya, maaf ya Pak, BPKB-nya ada Pak di rumah? Enggak ada, di leasing. Sertifikatnya ada Pak? Enggak ada di bank. Itu kan namanya kerongkongannya doang Pak. Nah gimana caranya biar itu rumah jadi milik? Gimana caranya tuh biar mobil jadi milik? Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kita paksain sholat badiah qobliyah, jangan bolong. Kita kebanyakan sholat badiah qobliyah nggak pernah. Sehingga akhirnya apa-apa cicilan. Nah coba paksain deh. Sholat badiah qobliyah mulai hari ini jangan bolong. Bisa? Ya, Nah, diusahakan. ada pertanyaan lagi gak? Coba. Bapak ada pertanyaan lagi gak? Yang saya pertanyakan lagi, itu setelah selesai 9 hari. Kan kita nih, namanya saya ini banyak teman. Siapa tahu lagi ada masuk dari makanan atau apa ke dalam tubuh saya lagi, nggak kumat lah, badan saya sakit lagi gitu. Nanti kalau bapak celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, kalau bapak pakai sepatu kaos kaki dibalik, nggak akan masuk lagi. Karena orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena kiriman, nggak akan kena hipnotis, nggak akan. Jadi kalau bapak ada yang nakalin, jahatin, nggak nyampe. Tapi kalau sekarang bapak belum dikeluarin yang ada di dalam, Iya. bapak cadang dibalik, kos kutang dibalik, yang di dalamnya menggerogotin. Nah ini mesti dikeluarin dulu. Nanti kalau dikeluarin bersih. Iya. Tapi kalau bapak itu yang di dalam nggak dikeluarin, bapak pakai penangkal, sama juga bapak miara musang di dalam kandang, musangnya dikeluarin dulu. Setelah musangnya dikeluarin, baru dipager. Percuma bapak pager nih sekarang, peternakan ayam bapak dipager, tapi musangnya nggak dikeluarin. Kira-kira telurnya habis nggak? Habis. Anak ayamnya habis, ayamnya lebih habis. Dibersihin dulu nih musangnya. Udah bersih, baru dipager.
pagernya tadi. Saat dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Baca Quran harus, sholat taubat harus. Nah itu pagernya berlapis-lapis. Jadi nanti rezeki datang sendiri. Mau saya nih Pak, kan usia saya 50. Usia Bapak 48, menjelang 50. Saya mau Pak, Bapak duduk manis, duit datang. Bisa Pak Haji? Bisa. Ada contohnya. Ada orang Indramayu, coba cerita. Agak ringkas. Ya. Jadi Orang ada orang Indramayu. Indramayu, pasien tamu dari Indramayu, Indramayu. privat ke sini kayak Bapak begini, Iya. ucap syukur, tapi untuk meningkatkan omsetnya. Dia duduk manis, tapi punya kapal. Punya kapal, berlayarnya ke Papua. Modalnya 900 juta untuk bahan bakarnya, solar. 400 juta untuk perbekalannya. Ada beras, ada minyak, ada telur dan sebagainya untuk bekal makan di kapal. Apa berlayarnya? Untuk nyari ikan. Iya. Pulang 3 bulan sekali. Sekali layar kan 3 bulan. Balik dijual lah ikannya. Sekali layar rata-rata sedang pendapatan terendahnya dia sekitar 3 miliar. Itu kalau ikan tengirinya tidak banyak. Nah, bagaimana dia mendekatkan diri ke Allah, duduk saja di rumah. Jadi kerjaannya dia pokoknya sholat, baca Quran, sedekah, sholat, baca Quran, sedekah, bikin takjub Allah agar yang masuk ke sana tenggiri yang banyak. Kalau tenggirinya yang masuk yang banyak, maka dia bisa dapatnya 5 miliar, 6 miliar. Modalnya siapa yang modalin? Bisa dari KUD, dari koperasi, dari teman, kasih aja awalnya. Kalau sekarang dia sudah modal sendiri segitu. Iya. Karena untungnya sudah berjalan. Yang kerja siapa? ABK 16 orang. 16 orang. Dia di rumah untuk aja ibadah ekstrim, bangun malam, cukup waktunya karena tinggal ke Allah saja. Ke Allah. Sama nenen. Sama nenen saja, sama suami istri. Kasih sayang, cinta kasih, kajari gitu saja Mbak Waji. Nggak kemana-mana di rumah, paling ntar ngecas datang ke sini lagi. Begitu. Ada lagi nih, yang lebih parah lagi nih. Untungnya luar biasa. Dia beli baju yang modelnya model lama. Yang tahun 2000-an, yang udah nggak keluar lagi modelnya. Dia beli murah-murah. Kiloan. Dia beli murah-murah kiloan. Yang tahun 2005, yang baju nggak ada modelnya. Dia beli, dia kumpulin. Nanti kalau ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu gubernur pada beli sama dia tuh bajunya. Buat apa? Buat sumbangan. Coba bayangin. Apa nggak itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, beli kurma busuk, ditaruh di gudang, dijualnya buat obat. Udah pernah dengar belum? Abdurrahman bin Auf. Iya. Beli kurma busuk, dijualnya harganya bukan kurma busuk. Nah mau saya, Bapak juga begitu di Kalimantan. Buat orang gak ada manfaatnya, Bapak beli. Nanti Bapak jual yang orang lagi cari. Itu tadi contohnya. Dia beli apa? Beli baju. Baju-baju batik di Pekalongan. Jadi dia orang Pekalongan. Dia datang tuh ke pabrik-pabrik, beli harga murah. Dia tumpuk. Dia berdoa, ada gempa bumi. Buat orang musibah, buat gue rezeki. Iya. Ada banjir.
Kata malaikat, amin. Ada banjir tuh di Bekasi, ya kan? Kemarin. Kalau denger gak di Bekasi banjir? Semua banjir. Itu doanya dia itu. Alhamdulillah, buat orang musibah, buat dia rezeki. Akhirnya bajunya diborong dah tuh satu gudang. Berapa kontainer ya? Iya. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh, masa nggak boleh daripada Iya. daripada. Jadi maunya saya gini Pak, Iya. buat orang kesulitan, Iya. buat saya rezeki. Iya. Contohnya ini sekarang, Bapak kan lagi sulit, buat saya rezeki. Iya, iya. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kalau Bapak bisa praktekin ilmu RDAE, saya dapat tabungan 1 poin di akhirat. Iya. Kalau dunia kan saya dapat mobil Rubicon, mobil Hummer, mobil Alphard Velfire. Dunia udah ada. Saya tinggal nyari tabungan 1 poin. Lah ini tamu udah antri nih. 11 orang tamu. Alhamdulillah. Nah, saya motivasi Bapak kayak tadi, orang Ternate. Buat saya rezeki. Alhamdulillah Bapak termotivasi ya kan? Iya. Begitu. Jadi jangan apa ya yang bakal masuk ke saya rezeki. Nggak boleh. Pasti ada. Pasti ada. Jadi Bapak harus yakinnya Iya, siap. pede. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo yang sekarang. Presiden yang ke-8 nih Pak Prabowo. Ijab. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Diaminin lagi. Jadi presiden. Jadi sekarang sama Pak Gibran. Ya. Emang begitu bos. Oh, iya. Bangkit. Bapak jangan nggak bangkit. Bangkit. Iya, siap. Keluarin itu yang ada di badan Bapak. Gitu. Terus apa lagi? Jadi kalau gatal berarti habis. Habis keluar. Kalau nggak gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Nah, gini, kalau ininya kurang, Ngaceng. ya, Ada kecentong. Mana centong? Kasih 1, 2, 3. Kasih 3. Kasih 3. Ini ajarin dulu. Nyentongin kontol. Coba. Ajarin. Anggap aja itu mic kontol. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu gak kenapa nggak ngaceng? Karena banyak pikiran. Iya. Karena banyak yang jatuh tempo. iya. Coba betul. kalau nggak ada yang banyak, kalau nggak ada jatuh tempo. Ngaceng terus. Karena kebanyakan pikiran, istri juga dekat gini, aku kepikiran masih utang, apa kepikiran gitu. Iya, jatuh tempo. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ngajeng ke sana ya. Ya. Ngajeng. Keluar. Panjang. Keras. Besar. Nah, terakhir yang penting. ya. Muncrat. Oh, menjerat. Iya, kalau nggak muncrat gimana? Ya. Itu diperlakukan berapa lama? Atau setiap mau anu aja? Oh, enggak, no. Di luar itu. Di luar ini pas santai-santai Oh, gitu, santai-santai pas aja. santai-santai. Oh ya. Nah, Itu berarti waktunya enggak Nggak ditentukan, Atau malam ke santai-santai, siapa? ya. Nggak santai main. mainkan. Nah, Iya. begitu bangun, mama, gitu. Iya. Tapi pakai itu enggak? Hah? Oh, pakai ini. Pakai ini, Oh ya. kan segini, Ya. kurang gede. Sedang Ah, sudah. Bisa tertawa sekarang. Tadi waktu baru datang nggak tertawa Pak. Iya. Nggak tertawa. Tertawa. Ya, Kakak masak apa sih? ya. Ini baru umur 16 tahun 16 tahun Pak. tuh. Iya. Ini baru umur 16 tahun. Iya. Ya. Ya. Ini agamanya Buddha. Gadis, Oh, masih ya. gadis. Agamanya Buddha. Umurnya baru 16 tahun. Tapi dia praktekin ilmu RDAY
banyak yang terkabul, ya kan? Banyak gak? Banyak gak? Ya ada, maksudnya belum yang gede. Iya, yang kecil-kecil banyak yang terkabul kan tuh Pak. Padahal agamanya Buddha Pak. Wah. Dan dia yang luar biasa agamanya Buddha. Dia mau jualan karpet impor dari Cina. Sajadah. Oh sajadah. Dia mau jual sajadah dari Cina. Jadi dia masukin sajadah dari Cina 10 kontainer Pak. Sebenarnya 11, yang satu kontainer buat dia. Kuyan. Pak, aku pamit ya Pak. Oh iya, siap. Itu lukisan nggak mau ya Pak? Mau. Siapa Iya. yang jemput? Nanti supirnya yang jemput nih, nanti supirnya. Istrinya siapa namanya? Ini Mbak Siti. Si Mbak Siti yang di kantin yang jemput. Oh, pakai mobil. Pakai Innova. Oh ya, oke. Udah siap buku. Boleh, siap. Dari jalur pembakar. Boleh, siap. Ada. Boleh. Ini ikan Boleh. Sip, terkabul. Ya. Ya. Kasih semua pasti. Agama Buddha. Iya semua. Yang penting di situ pemilihan dari duit sama ini kan gitu ya. Jadi Pak, Ya siap. yang Buddha aja dia mau meraktekin Pak. Ya. Luar biasa. Dia asli Cina, kotok dari Cina. Mungkin kata Bapak tadi, saya ini sebenarnya kalau dipikir ada uang, seringkali dapat uang. Cuman mau umrah aja nggak pernah mau umrah. Bila mau umrah ada pikiran mau bayar kredit apa segala. Karena Nah, yang itu. ada di badan Bapak, Ngalang-ngalangin. yang ngalang-ngalangin dia nggak mau dibawa ke sana. Nanti kalau udah keluar, Bapak bawaannya menggebu-gebu pengen ngajak dia umroh, pengen ngajak dia umroh. Sekarang Bapak jangankan buat ngajak, buat diri Bapak sendiri aja dia halangin Pak, emang begitu. Oh, Karena kan kalau nanti dia ke umroh, pasti Bapak masuk ke Masjidil Haram. Nah itu kan kota suci Mekah. Haram buat yang agama lain, buat agama kita kan suci kan. Jadi Bapak bisa masuk tapi dalam nggak bisa masuk. Maksudnya ditinggal di luar. Mesti masuk dong dalam-dalamnya juga. Tapi dalamnya dikeluarin dulu. Gitu. padahal saya berusaha Paksain keluar Pak. Kalau nggak Bapak gimana? Duit kemana-mana ada. sudah berusaha untuk mengeluarkan ini, minta air, minta apa, tapi rupanya masih ada rupanya lah. Yang bikin Bapak nggak bisa keluar karena Bapak minta air doa. Yang manjur Bapak bikin sendiri, air yang Bapak bikin sendiri. Karena buat diri Bapak sendiri. Malah nambah kalau minta. Kalau Bapak minta air sama saya bikinin, bukannya keluar, yang ada saya titip dong jin gue. Tolong pelihara nih jin gue nih. Gue kebanyakan, gue juga capek makan ini. Bapak datang lagi ke dia, Maaf. titip lagi jinnya. Anti santet. Berarti masuk lagi. Masuk Jadi lagi akhirnya bos. akinya nih tekor. Iya, Iya, akhirnya tekor. Karena kan Bapak harusnya kalau aksesoris ada relaynya. Iya. Bapak nggak pakai relay, asal aja. Jadi orang pinter yang nggak 100%, jadi dia asal masang aja. Harusnya pakai relay bos. Kalau pakai relay akinya nggak tekor. Ibarat mobil. Kok Pak Haji gue disamain mau mobil? Ya lu banyak aksesorisnya. Pesugihannya ada. Anti ini ada. Anti ini ada. Anti santet ada. Buat apa Pak? Lebih baik kita ori aja. Tapi yang bagus. Contohnya kayak misalkan subwoofernya apa mereknya. Speakernya apa, ini apa. Bawaan pabrik aja. Jadi dari Allah aja bawaan pabrik. Ngapain ditambah-tambahin? Nah ini satu aja lagi tanya. Boleh. Yang terakhir. Kan sudah kukosongin badanku misalnya Ya. dikeluarkan. Saya ini perlu was-was juga sebenarnya. Apa? Was-wasnya siapa tahu namanya orang iri dengki masih. Ya kalau Bos, kan tadi udah bilang kalau bos udah kosong, nggak ada jinnya, nggak ada hodamnya, nggak ada air minyaknya, nggak ada air doanya, udah bersih dari itu, dari kekuatan.
Bos tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, tidak akan kena teluh. Kalau bos pakai celana dalam dibalik. Maksud saya gini, siapa tahu yang secara nyata menghantam misalnya membacok saya gini-gini, kan kosong sama Anti sekali. kebal. Ya gimana? Kira-kira ada nggak yang kekebalan lagi yang Itu bisa kalau pakai celana dalam dibalik, kalau orang mau bacok dia bunuh diri, nggak bakal bacok bapak, jadi dia bunuh diri dia sendiri. Oke, siap. Terima Gitu. kasih. Bapak ini kan ada anti bacok, ada anti santet, ada anti guna-guna. Tapi Bapak harusnya pasang lagi yang lebih dahsyat dari anti bacok, anti guna-guna, anti santet. Namanya apa? Anti debt collector. Bapak belum ada anti debt collector. Harusnya ada ya. Masih takut sama debt collector. Nah, anti debt collector tuh adanya cuma di Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak pasang, lupa. Anti bacok Bapak ada tuh, saya lihat gede banget anti bacok. Jadi orang yang bacok Bapak dari belakang nggak bakal Bapak kan mati. Tapi buat apa itu? Di zaman modern ini anti bacok udah jarang ada dipakai. Tapi yang sekarang anti pinjol, anti debt collector, anti kartu kredit, anti KTA. Nah itu harus Bapak pasang ya. Anti KPK. Anti KPK. Iya, jadi Bapak nggak dipanggil sama KPK. Antri Bareskrim Mabes Polri. Anti pajak. Anti pajak. Jadi Bapak nggak dipanggil sama orang pajak. Itu nggak dipasang. Malah yang dipasang anti bacok. Aduh. Besok balik lagi ke dukunnya. Dukun. Tukeran. Kita yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Bapak waktu datang serius tahu. Nggak ada Bapak bercanda-bercandanya. Tapi sekarang Bapak bisa ketawa. Ini kan luar biasa ya kan. Walaupun kita ngomongnya ngelantur, tapi kan yang penting Bapak buat hibur. Gitu. Jadi anti bacok Bapak nanti keluar. Karena kan itu ada jinnya, ada khodamnya, anti semua keluar. Bapak jangan takut, nanti kalau ada yang bacok saya gimana Pak Haji? Kan kita udah pakai celana dalam dibalik. Baca Quran. Kaos balik udah baca Quran. Kan saya tadi bilang, orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, umurnya di atas 100 tahun. Tuh, udah saya sabdain. Orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, saldonya di atas 10 miliar. Tuh. Orang yang baca Quran sampai matahari terbit tidak akan kena penyakit pikun. Jadi nggak pikun. Jadi Bapak nggak lupa mana ya? Tadi naruh ini di mana ya? Enggak. Bisa? Diusahakan, Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Cukup. Bapak apa ada pertanyaan? Ada Pak Haji. Ya. Yang pertama begini Pak Haji. Itu mulai 2009 sampai 2017 itu saya ikut teman terjun ke tambang di Kalimantan Tengah dan Timur. Akhirnya, nah waktu karena memang banyak di Kalimantan itu kalau udah terjun ke dunia tambang itu sudah pasti pakai ilmu yang tadi saudara saya itu. Nah, saya di badan saya ini Pak Haji yang minta tolong Pak Haji lihatkan. Ini badan saya memang penuh dengan yang namanya wafat. Iya. Jadi apa di belakang ini sudah penuh. Ada raja. Ya, Ada raja. Ya, Ya, di raja, tulisan raja di belakangnya. Belakang ini udah itu mana rajahan dengan jarum emas lah katanya. Ya, kaos kutang, kaos namanya baju anti peluru. Jadi di belakang kaosnya ada rajahnya. Nggak boleh bos, itu kan ada jinnya. Dia makan bos. Karena kan jin hidup. Begitu. Nanti Pak, kalau Bapak ada rajahnya, ada jinnya, pada saat Bapak meninggal, Bapak mau masuk surga, jinnya begini, nggak bakal bisa masuk. Kenapa? Kan lo pakai gue. Kan udah gue wiritin. Wirit makanan gue. Gaji gue mana?
Ayo bayar gaji gue. Akhirnya pahala kita buat dia kurang. Dosanya dia buat kita. Begitu bos. Akhirnya kita masuk neraka paling bawah. Kita masuk surga, Bapak masuk neraka. Akhirnya kita tengokin, bos gimana bos? Kabarnya bos? Janganlah bos. Ya. Soalnya kalau Bapak masuk surga nggak bakal bisa. Karena raja dia jagain di depan pintu surga. Nggak bakal bisa masuk. Bayar dulu gaji gue. Kan gue udah wirid. Wirid makanan gue. Gaji gue mana? Nggak bisa bayar. Pahala lo buat gue kurang. Dosa gue buat lo. Masuk neraka paling bawah bos. Keluarin dulu. Cara yang tadi saya ajarin tadi sama. Gitu. Nah, jadi waktu itu kan 2017, 2019 itu kan jatuh sakit parah. Sampai memang mau bunuh diri. Padahal saya punya punya majelis dan macam-macam lah situ, tanggungan begitu banyak. Mana kebetulan saya sebagai ketua Forum Mualaf se-Kalimantan. Kebetulan saya Cina Pontianak kan. Nah, karena sudah semua habis, tinggal sepeda pancal. Mobil habis, sapi habis, semua habis. Tinggal sepeda pancal aja. Jadi karena tinggal sepeda pancal, istri juga mau kabur. Iya dong bos. Itu namanya bukan sepeda panjang. Lo tinggal Dipanjang. mokondo. Modal. Mokondo modal. Kontol doang. Mokondo. Modal kontol doang. Nah, jadi sampai detik ini masih meninggalkan hutang. Iya. Meninggalkan hutang. Nah, akhirnya waktu itu sudah harapan hidup itu sudah tidak ada sudah. Pertanyaannya apa? Nah, sekarang artinya hutang-hutang apa yang dulu sempat itu bisa kembali ke. Bisa bos. Yang penting kayak bapak tadi, raja yang di badan lo yang belakang tuh, tulisan raja yang di belakang, jinnya dikeluarin dulu kayak bapak tadi. Kalau lo nggak ngeluarin, percuma juga gue ajarin ilmu kaya raya tajam melintir. Yang nikmatin raja itu, lo nya nggak bakal nikmatin. Lo cuma nikmatin 1%. Itu juga sekedar buat hidup. Yang 99% si raja yang makan. Buat apa? Gue nggak mau, bersihin dulu. Nanti udah bersih, sambil lo praktekin ilmu RDA. Kalau mau ketemu orang buat salaman, lo mau ketemu siapa, fotonya dikempit, itu ilmu kearifan lokal. Sambil jalan nanti kan lo punya uang lagi. Nanti lo terbang lagi kemari dari Kalimantan, kita privat lagi yang kedua. Gimana caranya lo kaya raya tajam melintir tanpa kerja, penghasilannya sebulan 10 miliar. Gua ajarin pasti. Kenapa nggak diajarin sekarang Pak Haji? Lah itunya aja belum keluar, nanti dianya nguping gimana? Keluarin dulu. Soalnya dia nguping, dengerin, ilmu gue didengerin sama dia. Ntar kan dia bisik-bisik. Jangan dengerin, udah aja kita bareng-bareng aja, ayo. Nah, lalu terakhir Pak Haji. Ya. Ini kan saya mau saudara saya yang di Surabaya minta tolong mau jual tanah bagi warisan. Ini udah lama Pak Haji, nggak payu-payu. Nah, itu mana ini tanah pinggir jalan lagi, pinggir jalan utama, di Jalan Raya. Ya udah Bapak di sini, bawa Mike duduk sini. Saya mau jual tanah nih, duduk sebelah situ. Promosi. Shootman. Saya mau jual tanah saudara saya yang berminat, hubungi di HP nomor, ayo. Saya mau jual tanah saudara saya yang ada di Surabaya. Tanah tersebut berada di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Keperaun. Bisa hubungi saya di nomor HP 0822 5468 5858. Luas tanah 5090 meter persegi atau setengah hektar lebih. Dan ada free 2 hektar. Yang 2 hektar ini masih belum sertifikat. Itu mau dilepas dengan harga 70 miliar.
Coba Jadi, ulangi lagi. saya mau menjual tanah di Surabaya, di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Keperaun, dengan luas 5.090 meter persegi dan free 2 hektar. Yang 2 hektar ini belum sertifikat, yang setengah hektar lebih ini sudah sertifikat. Mau dilepas dengan harga 70 miliar. Silakan hubungi saya di 0822 5468 5858. Itu saja. Terima kasih. Boleh. Bapak ada gak pertanyaan? Yuk. Baik, terima kasih Pak Haji. Berhubung saya kan sebagai seorang pemborong lah, kontraktor, dan ini sebentar lagi menghadapi proyek Pak Haji. Ya. Istilahnya pembagian lewat saudara atau bagaimana caranya supaya mendapatkan seperti tahun tadi. Yakin Tahun bos, tadi. yakin, Siap, yakin. Kayak gue juga yakin. Siap. Hari ini pasti pasiennya 16 orang. Hari ini pasiennya 16 orang. Siap. Hari ini pasiennya 16 orang. Kalau satu orang wajib sedekah 10 juta privat, berarti 16 orang 160 juta. Ini anak yatim besok gue mau bawa bos ke dunia fantasi. Besok anak-anak Pak mau ke Dufan ya besok. Berapa dicek tiketnya berapa? 160 juta. Ya udah, hari ini gue paksa Dufan. Karena masuknya berapa Dufan? 200 sampai 300. Begitu. Tenang aja, lu mesti yakin bos. Siap. Siap. Tadi barusan anak-anak bisik, Pak, bisa gak anak-anak berenang di Pondok Indah Mall? 250.000. Emang murah. Ah, pasti hari ini ada tamu 16 kali 160 juta. Karena kan makannya di restoran Pondok Indah Mall. Nanti kita privat di sana gitu. Ada lagi? Jadi lu harus yakin. Siap, Pak Haji. Nah, ini maaf Pak Haji, kan ada ilmu erdaya yang Pak Haji ajarkan kalau orang yang menghina kita, yang menjelek-jelekkan kita, terutama dia menghina kita gitulah, memandang kita dengan sebelah mata gitu kan. Nah, saya sudah lakukan, cuma saya kurang mengerti gitu ilmunya Pak Haji. Itu kan celana dalam 9 malam ya? 9 hari nggak ganti. 9 hari atau 9 malam? 9 hari. Oh, 9 hari. Nah, berarti salah. Yang saya pakai hanya 9 malam. Oh iya. 9 malam berturut-turut, kadang sampai 10 malam gitu. Iya. Nah, lalu foto orang tersebut ini saya tulis namanya, Iya. ya kan? Apa yang saya maksud di situ. Iya. Nah, saya bungkus. Habis bungkus saya masukkan ke plastik. Iya. Saya pakai lakban itu. Iya. Habis pakai lakban itu saya masukkan ke botol. Iya. Habis botol tutup, Iya. lakban lagi situ. Iya. Nah, lalu saya taruh ke kulkas Iya, di freezer. yang freezer itu, yang di atas itu. Itu puasa Ramadan ke-15 hari. Nah, sekarang tapi masih belum itu bagaimana Pak Haji? Bikin lagi dong yang kedua. Enggak, itu apa harus harinya sebanyak umur saya atau gimana? Seumurnya Bapak. Bapak umurnya berapa? Saya umur 48 juga. 48 hari. Ya. Oh. Manjur, bos. Jadi kalau 9 atau 10 malam itu enggak masalah gitu Pak? Nggak masalah, nggak Masalah. apa-apa. Oh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 10 malam, habis itu baru dibungkus ya? Iya. Ya, Bos lihat di YouTube. Ya. Ada orang yang dihina di YouTube. Jadi orang menghina. Yang dihina umurnya panjang. Yang menghina mati. Coba lu lihat di YouTube. Iya. Gak usah gue sebutin namanya deh. Jadi dia dihina. Inilah, itulah, dia diem aja. Yang jelekin mati satu-satu. Tinggal berapa orang lah yang belum mati. Tapi yang dijelekin masih hidup loh bos. Bisa begitu ya? Itu ilmu Allah bos. Dia dihina. Yang menghina rumah tangganya berantakan. Tapi yang dihina rumah tangganya langgeng. Anak dia langgeng. Cucunya sehat. Ah, lo coba praktek. Iya, Itu dia meraktek ilmunya Allah bos, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ya. Itu bisa Bisa.
cair 10 M ya. Amin. Nanti naik lagi 100 M ya, kelipatan begitu ya. Oke? Sip, terkabul. Alhamdulillah. Praktekin. Ini dibawa satu-satu. Ya, kasih centongnya.